Bab 624. Menakjubkan. Saat pedang kelima dicabut, tubuh warrior yang setelah naga berubah mulai mengeluarkan darah. Ilmu menebas langit menarik pedang tidak hanya membutuhkan senjata dao, tetapi juga fisik yang kuat, karena setiap kali menghunus pedang, tubuh akan kelelahan. Tanpa warisan dari leluhur naga, hanya mengandalkan tubuh asli warrior yang dia hanya bisa menarik paling banyak 3 pedang. Tapi sekarang, setelah transformasi naga, tubuhnya cukup untuk menopangnya dengan lebih dari 5 pedang berturut-turut. Tapi warrior yang tahu betul bahwa ilmu menebas langit menarik pedang pasti tidak akan bisa membunuh Tiardo Luo, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk menghunus 10 pedang berturut-turut, tapi akibatnya adalah tubuhnya setelah transformasi naga tidak bisa menahannya. Butuh waktu yang sangat singkat bagi warrior yang untuk mengeluarkan suara untuk menarik pedang, dengan waktu kurang dari 2 napas. Dalam 2 tarikan napas, senjata dao hancur di tangan warrior yang satu demi satu. 10 energi pedang dengan panjang ratusan kaki melesat melintasi langit silih berganti, menusuk Tiardo Luo. Di mana pedang energi itu lewat, ruang itu langsung dirobek hingga menjadi lubang yang sangat besar. Kali ini tidak seperti biasanya. Ruang yang rusak itu langsung diperbaiki, kali ini dirobek oleh pedang energi ungu. Ruang terbuka itu bukan hanya belum diperbaiki, tetapi semakin besar dan besar. Pada saat ini, semua orang dikejutkan oleh pedang gila warrior yang kali ini, terutama wanita berpakaian hitam, Hedi Xiao, dan lainnya, karena warrior yang meluncurkan serangan kali ini, membuat mereka merasakan bahaya yang kuat. Warrior yang hanya dipromosikan secara paksa menjadi alam kaisar melalui metode rahasia, dan mereka adalah penguasa alam kaisar yang sebenarnya. Apakah warrior yang ini benar-benar tak terkalahkan dengan peringkat yang sama? Tak terkalahkan bahkan di level alam kaisar. Pada saat warrior yang mengatakan bahwa 10 pedang akan membunuh Tiardo Luo terkejut sejenak, kemudian dia akan tertawa, karena kecuali setengah suci, pikirnya, meskipun itu adalah Raja Siluman tidak berani mengatakan bahwa bisa mengalahkannya 100%, dan warrior yang hanya diangkat menjadi alam kaisar dengan metode rahasia. Membunuhnya dengan 10 pedang. Mimpi bodoh. Namun, saat warrior yang menghunus pedangnya, senyum Tiardo Luo menegang sebelum menyebar. Karena intuisi memberitahunya bahwa keterampilan pedang ini berbahaya. Ketika warrior yang menghunus 10 pedang berturut-turut, instingnya memberitahunya lagi, itu sangat berbahaya. Tiardo Luo terkejut di dalam hatinya, ini dari warrior yang dia adalah peringkat ke-9 alam kaisar, dia bukan setengah suci, dia adalah master super antara langit dan bumi. Namun kini, dia justru merasa berbahaya dalam teknik misterius yang ditampilkan semut yang hanya diangkat menjadi alam kaisar dengan menggunakan metode rahasia. Warrior yang harus mati. Harus mati. Tiardo Luo hanya memiliki ide ini di pikirannya saat ini, karena dia mengerti jauh di lubuk hatinya bahwa jika warrior yang tidak mati, ketika dia dewasa, jangankan kerajaan Dinghan, takutnya tanah suci juga tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Tidak berani gegabah, Tiardo Luo mendengus dingin dan hendak bergerak. Pada saat ini, warrior yang di bawahnya tiba-tiba maju selangkah, kemudian kekuatan tak terlihat menyapu seluruh area. Semua orang terkejut. Tiardo Luo juga terkejut. Domain pedang, domain pedang. Tiardo Luo memiliki kepanikan di wajahnya untuk pertama kalinya karena mengabaikan domain pedang warrior yang jiwa pedang lapisan ke-11 bukanlah ancaman baginya, tetapi pedang domain berbeda. Saat itu, ketika leluhur pendiri sekte pedang berada di alam kaisar, dia mampu melawan setengah suci dengan domain pedang.
Di domain pedang semuanya ditekan, termasuk semua master alam kaisar saat ini ditekan dan dikendalikan oleh kekuatan misterius. Dan kecepatan 10 energi pedang warrior yang tiba-tiba meningkat pada saat ini, hampir sebanding dengan kecepatan cahaya. Tiardo Luongeri membalik pergelangan tangannya, dan sebuah pisau besar muncul di tangannya. Lalu pisau besar itu menghantam energi pedang warrior yang. Ketika dia mengayunkan pisau, mata Tiardo Luo tiba-tiba menyusut tajam, dan matanya menunjukkan ekspresi ngeri karena kecepatan pisaunya setidaknya 100 kali lebih lambat dari biasanya saat ini. Tapi untungnya, dia bereaksi sangat cepat, tubuhnya melonjak liar, melawan penindasan domain pedang warrior yang kemudian menghunus pedangnya dan menabrak 10 jalan seperti cahaya yang telah datang di hadapannya. Duar. Ketika energi pedang pertama mengenai pisau besar di tangan Tiardo Luo gemetar hebat bersamaan dengan pisau besar itu. Wajah Tiardo Luo berubah, tapi pada saat ini, energi pedang kedua telah tiba. Duar. Ada suara keras lainnya. Tiardo Luo mundur hampir 100 kaki, dan senjata Dao di tangannya mulai muncul retakan seperti laba-laba. Saat energi pedang kedua menghilang, energi pedang ketiga datang seketika. Duar. Tiardo Luo surut hampir 500 kaki, pisau besar di tangannya telah benar-benar terbuka. Tiardo Luo terkejut. Duar. Energi pedang keempat diledakkan pada pedang besar Tiardo Luo. Di mata semua orang yang ketakutan, ada ledakan yang keras, dan pisau besar di tangan Tiardo Luo meledak seketika, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di langit. Tiardo Luo sangat ketakutan. Walaupun fisiknya juga sangat tangguh, dia tidak berani menggunakan tubuh fisiknya untuk memaksakan diri melawan jurus pedang warrior yang. Dia menggunakan kedua telapak tangan untuk bertemu dengan energi pedang kelima warrior yang. Duar. Dengan suara keras, mata Tiardo Luo tiba-tiba melebar, karena telapak tangannya meledak tepat di bawah pukulan. Pada saat yang sama, dampak yang kuat langsung membuatnya mundur 500 kaki. Hampir dalam sekejap, energi pedang keenam datang di hadapan Tiardo Luo. Satu demi satu, ditambah terdesak dan terkekang oleh domain pedang, Tiardo Luo tidak bisa menghindar sama sekali, hanya bisa melawan paksa ilmu menebas langit menarik pedang warrior yang pergi. Merasa sangat malu dengan orang yang dia anggap semut, bahkan setelah tangannya dicabut, seluruh wajah Tiardo Luo berubah, dan dengan raungan, aura alam kaisar tingkat 9 meledak dari tubuhnya, kemudian ruang di sekelilingnya tiba-tiba berputar, dan aura mengerikan meresap dari ruang di depannya. Tahan. Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba terdengar di lapangan. Saat suara warrior yang jatuh, ada suara kretak yang lembut. Dalam tatapan ngeri semua orang, ruang di domain pedang warrior yang retak sedikit demi sedikit seperti kaca yang ditiup berat. Dan ruang yang terdistorsi di depan Tiardo Luo juga ditekan di sesaat, tidak ada gerakan sama sekali, tetapi pada saat ini, energi pedang ketujuh warrior yang langsung menghantam dada Tiardo Luo. Energi pedang ke-8, energi pedang ke-9 dan energi pedang ke-10 mengikuti. Puff, puff, puff. Di mata semua orang, 4 energi pedang menembus dada Tiardo Luo. Pada saat ini, waktu tampaknya berhenti. Setelah beberapa lama, Tiardo Luo melihat ke bawah ke lubang pedang di dadanya, lalu melihat ke arah warrior yang di kejauhan, dan berkata, "Domain pedang sialan, tidak heran jika leluhur pendiri sekte pedang mampu menggunakan pedang domain untuk melawan setengah suci ketika dia berada di alam kaisar. Warrior yang, kamu sangat kuat dan memiliki potensi besar. Kamu pasti lebih menakutkan daripada leluhur pendiri sekte pedang."
kerajaan Dinghanku melawanmu demi istana bunga, benar-benar bodoh. Setelah itu, duar. Dengan ledakan, di mata semua orang, tak terhitung banyaknya jiwa pedang menyembur dari tubuh Tiardo Luo. Dalam sekejap, seluruh tubuh Tiardo Luo meledak, dan jiwa dan raga Tiardo Luo hancur dalam sekejap. Penguasa alam kaisar peringkat 9 telah jatuh. Adegan ini membuat otak semua orang kosong untuk waktu yang singkat. Sebelumnya dalam kehampaan, Pak Tuamu banyak membunuh alam kaisar kelas 9. Hal ini tidak mengherankan, karena Pak Tuamu setengah suci. Dan sekarang, seorang alam kaisar peringkat ke-9 meninggal karena warrior yang dipromosikan menjadi alam kaisar dengan metode rahasia. Selain itu juga dibunuh di depan umum. Apakah warrior yang ini masih manusia? Menakjubkan. Di kota kuno, Mimi Lei mengedipkan matanya, lalu menggerogoti buah spiritual di tangannya, berbisik pelan. Macan tutul ungu yang juga memegang buah spiritual di pundaknya, dengan keras menganggukkan kepalanya yang kecil. Perlu diketahui, Tiardo Luo sama dengan ayahnya. Adanya tingkatan yang berbeda. Namun, sekarang dipenggal oleh warrior yang. Bocah kecil membuka matanya lebar-lebar saat ini, dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan wajah pucat warrior yang. Pemandangan di mana darah terus-menerus mengalir dari tenggorokannya, tetapi itu ditelan kembali olehnya secara paksa. Tak hanya itu, di dalam tubuh warrior yang tak terhitung banyaknya jiwa pedang yang berlainan terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan di dalam dirinya setidaknya belasan jiwa pedang mengamuk dengan gila-gilaan. Dengan kekuatan aslinya, dalam kasus naga berubah, dia bisa menghunus pedang paling banyak 2-3 kali sekaligus. Setelah naga berubah, dia bisa menghunus pedang 5-6 kali. Tetapi menarik 10 kali sekaligus, ini benar-benar melebihi beban tubuhnya, ditambah sebelumnya, dia secara paksa menggunakan domain pedang. Ini membuat tubuhnya sudah diambang meledak. Jika bukan karena fakta bahwa tubuh fisiknya terlalu kuat, dia akan meledak dan mati seperti Felix Zuo pada saat itu. Dapat dikatakan bahwa kondisi fisik warrior yang sangat buruk saat ini, trauma dan luka dalam datang bersamaan. Traumanya tidak apa-apa, tubuhnya memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, dan cedera ini bukan apa-apa. Yang terpenting adalah jiwa pedang di tubuhnya. Jiwa pedang di tubuhnya mengamuk tanpa ampun. Jika salah satu gagal, dia akan langsung seperti Felix Zuo, meledak dan mati. Meski begitu, warrior yang masih harus secara paksa menekan situasi buruk di tubuhnya saat ini dengan ekspresi tenang di wajahnya. Warrior yang perlahan mengeluarkan pedang, lalu di mata semua orang, perlahan memasukkan pedang ke sarung pedang kuno, gerakannya sangat lambat, seolah-olah melambat beberapa kali dalam kecepatan normalnya. Itu adalah gerakan yang sangat lambat yang menyebabkan 5 alam kaisar kota kuno terkejut dan tanpa sadar mundur 100 kaki. Kekuatan mereka jauh lebih lemah dari Tiardo Luo. Dengan kekuatan mereka hanya dapat menerima 2 pedang atau 3 pedang dari warrior yang. Dan mereka tidak ingin melawan. Melihat warrior yang perlahan memasukkan pedangnya, semua orang merasakan penindasan yang kuat yang mendekati sanubari. Faktanya, tidak ada yang tahu bahwa warrior yang tidak melakukan ini dengan sengaja, tetapi saat ini dia hampir kehilangan kekuatan untuk memegang pedang. Akhirnya warrior yang memasukkan pedang ke dalam sarung pedang kuno itu, lalu menatap para master kerajaan Dinghan itu, sambil bertanya, maju satu persatu atau bersama-sama? Bersambung.